Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalisasi penanganan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan skandal kepada Inspektorat Kabupaten Pati yang ini sebagai bahan untuk kajian maupun evaluasi. Dengan segala hormat lagi sangat kami sampaikan karena kasus yang dialami dan dilakukan oleh saudara Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo ini sudah diteliti oleh tim independen baik dari kepolisian, kejaksaan, Bawasda, BKD, pemerintahan provinsi, Pemda dan Pol PP juga kepolisian. Mestinya adalah penegak disiplin nasional di PNS dari dinas terkait, juga dalam pantauan LSM maupun media, jaringan penegak disiplin aparatur negara bekerjasama dengan KPK maupun Ombudsman, maka mohon bantuan kepada Bapak untuk serius di dalam menerapkan rekomendasi dan menafsirkan rekomendasi, termasuk juga meminta ketegasan daripada Bapak Bupati Pati, Bapak Rianto, bahwa ada dua opsi. Kalau memang terbukti skandal kasus ini terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi langkah-langkah yaitu penskoresan yang dilanjutkan penonaktifan saudari IWW untuk menjadi PNS. Dan kalau belum terbukti dan setelah hal tersebut menimbulkan rumor yang meresahkan masyarakat di wilayah Pati Selatan ini, untuk segera dimutasikan atau dilakukan rujukan, yaitu saya minta kasus ini segera diselidiki dan diungkap, ditangkap para pelakunya, langsung disidik saja karena keterlibatannya banyak pihak. Yang kedua, mohon maaf kami tidak bisa menghadiri karena sesuatu hal. Untuk operasional silakan menghubungi mantan Kades Prajeksari Daud Jamari untuk mengagendakan ada kejadian apa ini. Kami mohon maklum karena ini sudah sampai ke Irwasum, sudah sampai ke Pati, juga kepada saudara yang terkait. Kami sudah mendapatkan sebagai tindak lanjut atas saudara surat yang ditujukan kepada Presiden tanggal 23 Desember 2011 perihal laporan tentang saudara Bambang Permati, anggota Satreskrim Kepolisian Sektor Sukolilo, yang telah membawa lari istri dan anak kami, Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, menindaklanjuti masalah tersebut dan meminta penjelasan kepada Kapolda Jawa Tengah melalui surat tersebut. Sehubungan dengan surat tersebut, di atas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Irwasum telah memberi jawaban melalui surat tersebut yang intinya tanggal 8 Mei 2012 menjelaskan bahwa berkas perkara telah dikirim ke kejaksaan dan perlu pemanggilan kembali para pelapor dan saksi guna melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Jadi ini harusnya yang menjadi bahan kajian awal, juga laporan kami ke Polda Jawa Tengah melalui Kompolnas. Kompolnas telah menerima asli surat pengaduan atas perilaku anggota Polres Pati, Polda Jawa Tengah dari saudara Soliwuladi tertanggal 11 September 2013 yang pada intinya pengadu menyampaikan permohonan bantuan penanganan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, meresahkan masyarakat, aksi brutal, arogan, anarkis, dan premanisme membawa lari istri seorang lain yang dilakukan oknum Polri atas nama Bribka Bambang Permati, anggota Polres Pati, sebagaimana surat terlampir. Bahwa Kompolnas berharap Irwasda dan Kabid Propam Polda Jawa Tengah dapat menindaklanjuti pengaduan dimaksud sesuai ketentuan berlaku dan memberikan penjelasan yang memadai tentang perkembangan penanganannya kepada pengadu sebagai korban. Maka
dalam hal ini kami segera meminta penelusuran kasus ini untuk segera diselesaikan. Hal-hal lainnya yang menjadi pertimbangan kami di dalam upaya pentingnya apakah ibu setelah tahun itu atau atas kaburnya saudara IWW dengan oknum polisi itu masih berhubungan sampai sekarang ini, kami minta ditelusuri betul-betul agar ada kepastian hukum, tidak ada hanya sekedar rumor. Maaf, sebelum kejadian ini saya tidak kenal apa namanya Ibu Adminingsih dari Bapak Sukandar, dan Bapak Sukandar ketemu saya pas di depan rumah Bapak Lurah Joko Kedalingan, yaitu Mas Kianto. Akan kejadian ini semua sudah saya koordinasikan dengan kepolisian dan fokus targetnya adalah mengagendakan saudara IWW untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sudah melakukan penelitian dan penyelidikan dan sudah berjalan, bahwa karena banyaknya oknum maupun konsorsium atau lembaga terlibat di dalam penanganan kasus mafia ini, adanya tenung kelinti atau overspell, overburden, penipuan, penggelapan yang dilakukan oleh IWW mengakibatkan dampak karambol, di mana kita semua orang yang tidak tahu dan di lingkaran terdekatnya justru menjadi bola panas. Jadi hubungannya dengan Ibu Adminingsih di Kedalingan ini juga harus dicari tahu sejauh mana, bahwa dulu pada tahun 2011 ada hubungan apa dengan Ibu IWW, kalau kaitannya bisnis apa, kalau ada masalah-masalah apa. Sekarang kita lihat keadaan Ibu Indah di mana, siapa penanggung jawabnya, bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 2011 dalam kurun 3 tahun itu Ibu Indah ya mengebut dalam hal mengajukan borok utang baik di secara pribadi maupun konsorsium dengan menggadaikan aset keluarga kami dan surat-surat berharga milik keluarga kami, baik saham, talon, nama keluarga, juga saudara-saudara kami, baik utang itu secara langsung uang maupun barang di arisan, yang semuanya itu adalah direkayasa. Dan bahwa kepada Bapak Sadio 85 juta, kepada Ibu Winarni Dawu 60 juta, kepada Pak Joko 25 juta, kepada Bapak Nardi Tekas Nadi 12,5 juta, Ibu Inayah 40 juta, menggantikan emas dan taspen ibu saya 35 juta, menjual kayu di 2 kebun saya 80 juta, membayar suap PNS 110 juta dan minta penempatan 45 juta. Semua ini didapat dari menipu semua. Kami minta ada pengembangan. Apakah ini ada settingan dari 3 polsek, yaitu Winonggabus dan Tambaromo? Maka kami minta kasus ini sekiranya di pertengahan petunjuk Februari 2012 kita sudah membuat MOU secara tertutup bahwa melalui dinas, melalui Bapak Jayus, ya tidak akan ulik-ulik atau mengganggu rumah tangga kami dan menceraikan kami dengan istri kami. Setelah melayangkan somasi itu, Bapak Jayus salah paham dan melakukan bogem mentah ke wajah saya dengan jalan mencegat di tengah jalan Sugihan sampai ke Bola Lambang, dan saya hanya akan menyampaikan pesan berkat ini untuk pengingat agar saudara Jayus ingat akan proses hukum dan ingat akan kepada Tuhan. Pada intinya saya mau dijebak oleh kasus ini oleh Tomo dan Sritowo, disuruh untuk melaporkan kasus nebis in idem. Kelanjutannya sekarang saya bertanya kepada Anda, siapakah yang menerimakan istrinya dirusak oleh orang atau anaknya dirusak oleh orang? Bahwa kami sudah diramas haknya oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi, Polres Pati enggan membuka kasus ini terang-terang, bahwa kami sebagai rakyat juga harus memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Dan saya sudah melakukan somasi bahwa penanganan di bidang lidik 1 dan di Propam terkait kasus IWW ini belum sepenuhnya objektif dan hanya mendengar laporan sepihak daripada IWW. Jadi mohon tolong upaya di dalam evaluasi kinerja Polres Pati ini, terutama penanganan kasus di masyarakat, terutama di akarnya yang sangat memprihatinkan ini, diprioritaskan, karena ankumnya dalam hal ini Kapolres Pati terlalu longgar dan tidak bisa melakukan pengawasan langsung. Bahwa selain saudari IWW ini ya terlibat di dalam banyak perkara, tentu menyeret
orang lain, yaitu pertama adalah penempatan di Tambak Romo, yang kedua adalah mesum karena pengaruh kekuasaan jabatan, tiga adalah adanya gratifikasi seks atau unsur tipu daya dan lain sebagainya. Opsi yang harus kami kembangkan adalah adanya unsur kabur dari rumah itu moratorium penyelesaian perkaranya juga melalui delik perdata atau verban. Prinsipnya adalah mater familias, rekomendasinya kepada Bapak Bupati Pati maupun Inspektorat. Intinya mengingat menimbang bahwa selama ini Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo tidak ada etikat baik, tidak ada upaya di dalam hal upaya menolong penyelesaian kasus oknum guru bermasalah pidana sebagaimana yang saya sampaikan selama ini, maka kami melakukan somasi, ya. Somasi dalam hal untuk meminta moratorium penyelesaian tunjangan insentif tunjangan suami kepada saudari IWW melalui Dinas Pendidikan Kecamatan. Harapan kami agar supaya dinas mempertimbangkan dan meninjau kembali atas alasan-alasan izin-izin dan surat gugatan sepihak yang disampaikan IWW jadi Bupati Pati, bahwa dengan prinsip posito ini mohon Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati membaca kembali, mengevaluasi kembali duduk permasalahan yang berkembang yang disampaikan oleh klien berhubungan dengan perkara status AKO namun tidak jelas prememorinya atau memorandumnya. Sebagaimana dapat kami sampaikan dalam pertimbangan yang matang dengan peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai dugaan beberapa kejadian petunjuk penyelewengan atau dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Pendidikan kepada saudari IWW dan dugaan aksi kaburnya dari rumah dengan cara persekusi dan melanggar etika disiplin PNS, ini sepenuhnya mekanisme penindakannya saya sampaikan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan melalui Inspektorat. Bahwa atas kejadian tersebut maka sebagai klien atau sebagai korban kami meyakinkan dugaan adanya persekusi dan manipulasi, ingkar janji, ya, penipuan, pencurian, penggelapan dan permufakatan jahat, penyelewengan jabatan, manipulasi, ingkar janji dan rekayasa bohong yang dilakukan oleh saudari Indah Wayu Widiawati kepada tergugat atas nama Solihul Hadi, bahwa selama ini tergugat tentu tidak menguasai dalam hal upaya hukum sebagaimana saudara Indah Widiawati yang menyewa pengacara karena punya uang, bahwa untuk penetapan tersangka kepada saudara IWW ini sepenuhnya kewenangan kepolisian, nanti kita ungkap. Sedangkan penyerobotan atas aset saudara klien, aset saudara korban ini, yaitu manipulasi atau rekayasa yang dilakukan oleh IWW, yaitu tanpa persetujuan dari hak waris, pemilik waris, antara pemilik dan yang dijadikan borek ini tidak sesuai, antara laporan dan alat bukti tidak berkesesuaian atau kurang menunjukkan barang bukti maupun saksi, bahwa belum adanya juga fair jaring akta perjanjian perdamaian di dalam upaya penyelesaian perkara perdata, terkait juga belum disalurkan hak-hak insentif tunjangan kemahalan, insentif tunjangan gaji dan hak makan lainnya yang ditinggalkan, yaitu suami yang ditinggalkan oleh saudari IWW sebagaimana dimaksud, bahwa tidak tersalurkannya hak insentif tersebut telah melanggar pasal 372 KUHP dan memenuhi unsur jungto pasal 55 ayat 1, jungto pasal 266 ayat 2 KUHP dan pasal 378 maupun 374 dan pasal 277 membuat status seseorang tidak tentu. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang sudah saya sampaikan, semua ada terbukti, sudah saya sampaikan kepada Polres Pati, unit 3 Tipikor yang dipimpin oleh Bapak Mujahid dan Bapak Miftah Ansori. Kami meminta pengembangan dan alat bukti lain dugaan penyerobotan alas hak dan penundaan pembayaran dan alibi-alibi perampasan, pemerasan, pembiaran atas pelayanan negara
yaitu Dinas Pendidikan kepada kami, bahwa melalui memorandum ini, MOU ini, kami meminta kejelasan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melalui Inspektorat di dalam menetapkan kejelasan penyelesaian perkara. Kami meminta satu, adanya upaya menetapkan hal terkait pro bono sita jaminan atau sita hak alas hak yang dilakukan atas duplik atas objek sengketa alas hak sesuai dengan berita acara yang disampaikan in officio oleh Saudara Solihuliadi sebagai somasi yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Yang kedua, bahwa seharusnya tergugat Dinas Pendidikan diminta oleh atasannya lagi, yaitu Bapak Bupati maupun BKD dan Inspektorat Ankom yang lainnya, pengawas, agar dinas melakukan pendalaman kasus dalam rangka upaya penyelesaian dugaan penyelewengan wewenang penyimpangan jabatan dilakukan oleh atasannya kepada Saudara IWW atau sebaliknya, bahwa lex spesialis para turut tergugat atau terduga dapat diteliti satu persatu perannya, yaitu kepada Saudara Supawatin sebagai kepala sekolah dan kepada Saudara Jayo Setianto sebagai kepala dinas, lalu selanjutnya sebagai Muhammad Sutopo sebagai koordinator, Muhammad Subagi sebagai kepala atau pengawas, dan kepala sekolah atas nama Sunarto, Sudarmadi, dan Dahlan Istanto. Agar hal ini menjadi satu, maka diakumulasi perannya dalam rangka apa, dalam rangka apa kepala-kepala sekolah ini begitu ada permasalahan tanpa mendalami memberikan rekomendasi atas gugat cerai. Kalau memang ada penyimpangan, tentu ini adalah ex officio kedua yang dituntut agar segera penyelesaian verjaring yang dilakukan ini segera dilakukan, yaitu menyerahkan hak-hak insentif yang terabaikan dan utang-utang verjaring lainnya, sebagian atau keseluruhan kepada yang berhak, yaitu penggugat sesuai dengan pembagian masing-masing sesuai nomenklatur ad domino, ad hominem, dan dengan sita jaminan pro justisia pro bono mater familias di dalam acara tanpa satu ikatan apapun, tanpa syarat, mengingat keadaan penggugat yang telah diceraikan itu tidak bisa dituntut secara hukum maupun tergugat balik, karena ini adalah cross satu jalur. Juli 2016. Bahwa terkait dalam hal ini sangat penting diketahui oleh semuanya, Bapak dan Ibu, juga kepada Inspektorat maupun Kepolisian, untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo bahwa dinas selama ini jelas-jelas telah melakukan manipulasi jabatan, telah tidak bijaksana di dalam upaya penyelesaian kasus, dan selalu berkelit menghindar saling melempar wewenang dan saling menyalahkan. Dalam hal ini agar Dinas Pendidikan dapat memberi sanksi secara tegas, ya, terarah kepada anak buahnya di dalam rangka pembinaan, peringatan, sanksi, dan tindakan disiplin PNS atas dugaan banyaknya penyimpangan, perbuatan mesum, skandal perselingkuhan, dan skandal lainnya tergugat terbanding dalam gugatan 1 bahwa dalam delik perban bahwa upaya penyelesaian perceraian yang diselesaikan tersebut mengandung unsur-unsur pidana, mengandung manipulasi dan persepsi yang dipaksakan. Jadi tidak ada pembuktian bahwa saudara yang tergugat atau digugat tersebut adalah menderita gangguan jiwa. Sebagai alasan perceraian itu tidak jelas dan tidak memenuhi unsur. Maka ini adalah suatu kejahatan yang serta-merta terlambat kami sampaikan sebagai alasan, tetapi tetap akan saya sampaikan karena kasus overspell atau overmah yang dimana Saudari Iwi berubah-ubah alasan dalam delik perban yang dipaksakan oleh pengacaranya atau orang yang di belakangnya. Bahwa penggugat Saudara DD menilai banyaknya kejanggalan atau proses kontentius dan manipulasi atau overmah, terlalu mengada-ada, dan penggunaan daya upaya kekuasaan secara berlebih-lebihan dan opini berlebih-lebihan yang merugikan, mendiskreditkan daripada Saudara DD, di mana Saudara DD menuntut pendapatannya sendiri yang terikat kepada Saudara Iwi mengikuti aturan nomenklatur yang jelas dan mengikat, tetapi dinas justru menghalang-halangi, tidak memfasilitasi atau
menjembatani penyelesaian kasus setelah itu. Selanjutnya, bahwa penggugat menilai tergugat telah melakukan serangkaian persekusi, tidak mentaati putusan amar putusan, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pasca gugat cerainya. Sebagai penanggung jawab atau tanggung jawab setelah ada perceraian mengenai adanya error in cansu atau kriminalisasi, error in objecto, dan obscure of libel, di mana gugatannya selama itu sebenarnya adalah prematur, tetapi karena ada unsur lainnya yang dipaksakan dan belum ada alasan unlimitatif yang dipaksakan oleh pengacara saudara Wiwi, maka di situ ada nebis in idem lex areasitae, asas dasar pertimbangan hakim PA yang dipandang tergesa-gesa untuk segera memutuskan, dan kami pandang putusan itu sama sekali tidak adil karena tidak mengandung dampak positif. Bahwa eksepsi ini saya sampaikan dan berkali-kali saya sampaikan baik secara tertulis maupun lisan, secara YouTube, dan disampaikan ke atasan maupun ke pengadilan atas pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa putusan-putusan tersebut, yaitu perceraian tanpa ada penyelesaian ini, telah menunjukkan adanya manipulasi dan rekayasa tertentu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk memudahkan upaya penyelesaian perceraian yang bermasalah tersebut, menunjukkan bahwa surat sah saya ini tidak dianggap, dan orang sah saya yang saya sampaikan tadi tidak dianggap oleh pengadilan. Maka dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa surat sah sebagai alat bukti adanya itu mengikat, dan harus ada upaya lainnya yang ditunaikan oleh tergugat, yaitu Saudari Indah Widiawati. Putusannya tersebut sah, autentik, sesuai dengan amar putusan yang bukti akumulatif, autentik, adanya hak mengikat terkait insentif dan hak lainnya yang harus ditunaikan oleh IWW. Bahwa karena ini adalah vejuaring atau vejaring, mengingat dan menimbang asas menghormati justice before the law atau justice before law, keadilan sebelum itu diadili, maka tidak ada orang yang bisa main hakim sendiri, membuat opini lalu menjadi fakta opini. Maka kontra memori tersebut kami tidak buka di pengadilan karena mengandung unsur in objecta, in officio, karena alasan ini tidak kemampuan kami, bukan kondom domain kami, karena mentaati instruksi Bapak Bupati Pati, Ceki Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, agar menunggu upaya penyelesaian sengketa perceraian itu baru kita mengungkap perkara lainnya, agar kami menyelesaikan perkara lain setelah pasca pengadilan agama, dan saran ini diminta agar bisa melakukan arbitrase, mediasi, cloning, dan duduk bersama melalui sesmen. Bahwa sudah cukup waktu berjalan 8-10 tahun kami menunggu kasus ini di SP3-kan, dan penetapan pengadilan agama terkait sah atau tidaknya upaya perceraian ini tentu mengandung arti bahwa sengketa perkawinan sudah selesai karena sudah disahkan, dan tidak patut untuk kita persoalan lagi soal perceraian. Tinggal upaya penyelesaian hak, berbagi hasil, tersalurkannya hal lain secara hierarkis, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Saudari Indah Widiawati mempertanggungjawabkan semua penipuan dan rekayasa kasusnya secara hukum di dalam hal hitungan besaran perolehan insentif gaji tertunda penyampaiannya secara berlarut-larut. Demi terlaksananya overburden tersebut, asas keadilan yang berperkara fair jaring, asas keadilan yang berperkara di mana selama ini 10 tahun berjalan dan belum terlaksananya penuaian pencairan insentif gaji, hak termasuk adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh Saudara IWW. Hak Saudara Soliwati sebagai wakfi tersebut hendaklah ditetapkan batas penyampaiannya, pembagiannya, atau motivasinya tersebut atas persetujuan bersama, duduk bersama, kita perhitungkan mulai kapan dan atas dasar kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan PPPNS nomor 10/1983, PPPNS 2010, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pertimbangan lainnya nanti akan kita sampaikan, dan kita sampaikan di koridornya baik melalui adendum penyampaian masing-masing sesuai kepentingan penyelidik dan penyelidikan di pihak yang berwajib.
apa yang kami sampaikan itu termasuk adanya tuntutan-tuntutan lainnya bahwa dinas dimintai keterangan untuk melakukan pembuktian. Kalau memang ada aroma tidak sedap, silakan dinas yang membuktikan, bukan kami. Terutama dalam pembuktian apakah saudara Dede yang selama ini menuntut ini dianggap orang tidak cakap atau menderita gangguan jiwa, silahkan dikembangkan sendiri. Itu adalah opini yang dikembangkan atau persepsi yang dikembangkan oleh saudara IWW untuk menghindari dari tanggung jawab penyelesaian utang yang harus diterbayarkan kepada kami. Yang dua adalah pembuktian deleks. Pembuktian deleks ini argumentasinya masuk akal, rasional atau tidak. Apakah dia bisa menyampaikan secara YouTube seperti yang saya sampaikan seperti selama ini. Jadi saudara IWW ini telah berbohong atau melakukan kebohongan di atas kebohongan. Bahwa kalau saudara IWW membantah tentu berarti ada tuduhan tertentu yang tak ada hubungannya jaminan hak, tak adanya hak, maka dinas harus membuat nota atau memo di dalam membuktikan tidak adanya hak. Karena hak itu sebenarnya adalah suatu yurisdiksi wilayah kewilayahan di mana kalau disampaikan secara langsung itu tidak mungkin, tetapi perlu suatu duduk perkara yaitu peristiwa persekusi yang melarang adanya istri bertemu dengan mantan suaminya atau mantan istri ketemu dengan mantan suaminya pasca bercerai. Ini adalah sesuatu yang tidak kumulatif. Bahwa kami sebagai korban klien sekaligus memohon kepada yang berwajib untuk dapat membantu pengembangan atau menjembatani kasus ini, memediasikan kasus ini, karena kami sudah sampaikan berkali-kali kepada pihak, namun pihak-pihak ini tidak memperhatikan dan tidak mencermati, tidak mencatat dan tidak mengingat, bahkan tidak mendengar atau melihat dan memberi solusi bagaimana apakah keterbatasan mereka ini bisa menjadi dasar. Dan pendelegasian wewenang itu telah diterlantarkan secara terkatung-katung, berlarut-larut, sehingga kami benar-benar sangat kecewa dengan pelayanan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo selama ini. Bapak dan Ibu yang berkaitan dalam hal ini, mohon kami diizinkan untuk berperkara pro bono, yaitu hak area sitai atau sita jaminan di wilayah atas persetujuan permediasi perwasitan sesuai dengan pasal 157 KUHP yang perlu diadakannya proses khusus atau wan prestasi atas pasal-pasal proses khusus, karena secara pribadi pihak-pihak mempunyai kepentingan yang ada kaitannya dengan hubungan khusus yaitu jabatan, dan dalam hal ini saya sangat menghormati pejabat-pejabat. Selama ini saya tidak mengganggu kinerja. Saya menyampaikan adalah meminta atau menuntut hak saya itu saja, karena asas berkeadilan itu tidak merata. Ternyata itu masih diadakan proses khusus atau wan prestasi. Jadi untuk ini kami mohon untuk sekali lagi diizinkan atau diberi waktu, diagendakan untuk berperkara pro bono atas persetujuan permediasi atau settlement. Kami mengutus Ibu Hartini Wirofajar di dalam untuk melakukan perwasitan mediasi sebagaimana pasal 57 KUHP, ya perlu diadakan rundingan atau proses khusus. Terkait dengan proses itu adalah wan prestasi, karena itu terkait dengan penyerobotan hak, maka menjadi wan prestasi atau utang jaminan, karena secara pribadi tidak memungkinkan. Jadi saran yang disampaikan oleh Muhammad Sutopo agar kami melakukan penelusuran secara pribadi dan menagih secara pribadi itu tidak beralasan dan itu menyesatkan. Jadi membuat opini saudara Sutopo ini membuat opini menyesatkan, di mana kami disuruh berhadapan dengan reca atau dengan batu, disuruh bicara dengan angin, dan disuruh bicara dengan rumput yang bergoyang. Tolong Bapak Sutopo ini kembali membaca lagi pasal 157 KUHP, yaitu adanya delik khusus, yaitu diadakannya proses khusus, yaitu pasal proses khusus atau wan prestasi, yaitu delik di mana perlu duduk bersama, kita omongkan lagi secara pribadi maupun secara kelembagaan dan secara kedinasan, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan termasuk atasannya, kepentingan jabatan yang ada hubungan khusus di dalam jabatan, memberi
kewenangan dan punya tanggung jawab di dalam upaya penyelesaian kasus ini. Opsi lainnya yang saya harapkan yaitu penyelesaian perkara posita maupun pro bono sesuai dengan gugatan replik, duplik, somasi dan tuntutan di pengadilan sudah selesai dan adanya saksi maupun bukti, testimoni dan kronologi, semua kejadian itu menyatu dalam visi misi kami tentang bagaimana upaya suatu perkara yang berkepanjangan ini dapat diajukan atau diselesaikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena semua sudah diketahui oleh semua pihak, oleh masyarakat dan pihak ketiga atau secara verjaring. Namun Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Ramo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati tidak ada upaya serius di dalam upaya penyelesaian, tidak segera ada penanganan dan proses penyelesaian, dan terkesan membiarkan kasus ini secara berlarut-larut sampai 10 tahun, Pak. Maka jika hal tersebut masih dilakukan dan tidak dapat diselesaikan, apa boleh buat, kami akan kembali menyampaikan hal ini ke kepolisian agar dilakukan proses hukum. Dengan sangat terpaksa kami akan menempuh upaya jalur hukum tersebut di dalam out legal standing atau gugatan berlapis atau gugatan dari luar. Tanggapan lainnya bahwa tanggapan atas gugatan avanturir yang tidak sesuai atau ketidaksukaan sepihak yang dilakukan oleh IWW itu lain. Sudah tidak ada kaitannya karena sudah selesai, suka tidak suka, kawin tidak kawin. Kronologi bahwa sejak awal sudah direncanakan kasus ini oleh saudara IWW, adanya serangkaian percekcokan atau kejadian perkara, tapi tidak menunsur untuk masuk di KDRT karena perbedaan pandangan itu dianggap suatu hal yang biasa, sekalipun sudah terjadi sejak tahun 2003. Menurut pandangan atau pendapat sepihak saudara IWW itu permasalahan. Jadi bagi kami hal itu kalau tidak tertulis dan tidak termaktub di dalam referendum, maka itu bukan permasalahan. Yang kedua adalah bahwa atas dasar tersebut saudara IWW dianggap sudah melakukan serangkaian langkah-langkah yang serius atau langkah-langkah yang dianggap membahayakan ya keselamatan seseorang dan merencanakan pengambilan alih aset orang lain, merugikan orang lain dengan cara TPPU, akuisisi dengan cara sepihak, yaitu melakukan olah perkara sendiri dan penyerobotan terhadap aset saudara Suryadi. Hal itu dilakukan dengan cara berkhianat atau pengkhianatan, merongrong keluarga besar sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan talangan utang, misalnya menggadekan beberapa barang dan akses yang diambil dari keluarga kami di dalam seleranya itu sendiri dan tanggung jawabnya sendiri, sehingga di beberapa konsorsium saudara SH dianggap memiliki tanggungan utang. Yang ketiga bahwa tidak benar saudara Solihul Hadi melakukan kekerasan atau KDRT yang dimaksud, melainkan faide yang dimaksud kekerasan itu sudah dilakukan oleh saudara Indah Widiwati kepada saudara Solihul Hadi. IWW ini sering melakukan penekanan, kekerasan dan ancaman teror dan mengadu domba dengan laki-laki lain. Agenda bahwa jauh hari perlu diketahui bahwa IWW ini melakukan barter kasus atau borok, rangkaian tipu daya, tipu muslihat, permufakatan jahat, persekongkolan, penghinaan kepada saudara Solihul Hadi secara terbuka kepada publik dengan membuka aib hoak di forum terkait dengan kejadian di dalam kamar Red Versosito. Namun kami menanggapi dingin dan kami tidak peduli apakah itu perlu pembuktian atau tidak. Yang selanjutnya kelima adalah bahwa tidak benar tergugat menyebut penggugat balik itu tidak bekerja, tetapi masih bekerja sebagai guru saat itu sejak tahun 2008 sekalipun sampai 2013. Hanya karena kesibukan mengagendakan kasus ini, maka ada kerja besar dalam rangka untuk menyelesaikan kasus ini. Dan yang membuat repot mengusung kasus ini adalah IWW sendiri untuk mencalonkan di PNS waktu itu. Dalam konstelasi kasus ini, para berperkara bisa melihat latar belakang daripada penggugat, yaitu kami, sebagaimana yang dimaksud di dalam konsumen. Yang selanjutnya dari kasus ini, mulai per Januari 2014 waktu itu klien disibukkan menghadapi gugatan cerai berperkara pidana sampai 2016.
yang dilakukan oleh IWW bersama dengan atasannya dan kroni-kroninya termasuk pengacaranya dengan modus terselubung motif pemerasan, ya, pemerasan secara sistematis terselubung teror, intimidasi, persekusi dan penganiayaan langsung dengan memerintahkan centeng preman di mana tergugat IWW mengancam cerai dan minta dibelikan rumah di Pati melalui BP4 Pak Mujahidi dan minta hak-hak anaknya untuk dipenuhi. Hal itu tidak masuk akal karena saudara SH dalam keadaan terpaksa. Yang ketujuh, bahwa sebelum cerai diajukan IWW sudah terlapor di kepolisian. Dalam hal ini masih dalam proses penelitian dan penyelidikan berwajib terkait penipuan, pencurian, kelician dan penculikan, penggelapan dan pembegalan, rekayasa kasus dan kabur dengan kekasih gelapnya yang adalah oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati yang di dalam penyelidikan itu ditolak atau diingkari oleh atasannya, sehingga sampai dengan sekarang sulit untuk kita temukan suatu perkara ini karena adanya pengancaman, pemerasan dan persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permati selama ini, dan Bambang Permati sedang dalam DPO, penyelesaiannya nanti di atasannya. Bahwa IWW ini tidak pernah mempertanggungjawabkan atas hak insentif tunjangan gaji kepada suaminya dan menghidupi suaminya karena pelariannya ini masih misteri, dan gugat cerainya juga atas nama manipulasi tanpa ada kehadiran yang digugat dan bahan pertimbangannya adil yang ditentukan oleh pengadilan sendiri. Yang keempat adalah bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah desa Karangunang Winong Pati pada 10 Desember 2011 tanpa ada koordinasi maupun mediasi tersebut, kami merasa resah. Jadi klien ini merasa diabaikannya hak-hak tersebut, baik hak kesehatan, askes, biaya kemahalan dan utang-utang lainnya yang harus ditanggung, ditambah lagi atas denda perkara akibat diabaikannya ditundanya perkara dan kewajiban dinas untuk menyampaikan kasus ini sebagaimana yang dimaksud. 10 bahwa saudara IWW ini, saudara klien juga dan saudara Solihuddin telah dirugikan secara moral maupun material selama itu karena perhitungan itu dapat dipertimbangkan secara hak hukum. Yang ke-11 terakhir, bahwa IWW sangat tidak patut menjadi seorang PNS karena tidak memberi suri tauladan yang baik atau tidak memberi contoh sikap atau watak keteladanan yang baik kepada masyarakat, kepada keluarga, bangsa dan negara. Dengan ini kami meminta kepada pemerintah negara untuk dapat memberi sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian dari jabatan sebagai PNS karena memalukan. Jadi karena saudara IWW ini tidak secara jantan melakukan komunikasi yang baik, dengan demikian hal ini bisa jadikan pedoman atau dasar berpikir tentang penanganan kasus IWW. Menurut keterangan banyak pihak, saudara IWW ini masih berperkara di beberapa tempat, maka kami harusnya, ya, sebelum semuanya ini mengganggu dan klarifikasi ini kami jujur bertanggung jawab. Pada intinya atas semua yang kita sampaikan ini, marilah kita melihat kompetensi akademis ini untuk menyelidiki apa yang disampaikan dalam menyalahi etika dan ketidakkompetenan di dalam sikap dan tindakan sebagai PNS itu. Harusnya PNS itu bisa menjadi suri teladan yang baik. Atas keterangan ini kami meminta pihak-pihak, terutama adalah kepolisian, kejaksaan dan inspektorat untuk segera turun tangan dan segera meneliti daripada tindakan dan kelakuan bejat oknum guru SD 03 Tambak Romo ini yang menelantarkan kami secara berlarut-larut. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan ini adalah rekomendasi saya, klarifikasi saya kepada pihak-pihak, kepada masyarakat agar tidak mengalami suatu manipulasi dan kejahatan seperti yang saya alami. Demikian, atas perhatiannya terima kasih. Kami berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bersama dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sebagai penjelasan yang memadai, dan perkembangannya nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi maklum dan perhatian semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.